Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bertemu kembali di pelajaran ketiga kelas 5 dengan judul Cita-citaku menjadi anak soleh. Namun sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, cita-citaku menjadi anak soleh. Apa arti cita-cita? Dan siapa yang dinamakan soleh itu? Kemudian, apa ciri-ciri anak soleh itu? Kita simak penjelasan berikut ini. Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran kita. Kemudian, soleh. Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Berarti cita-cita menjadi anak yang soleh berarti keinginan menjadi anak yang baik. Nah, ciri-ciri dari anak yang soleh adalah sebagai berikut. 1. Taat kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berperilaku jujur. Ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. 4. Hormat dan patuh kepada guru. 5. Setia kawan. Dan yang terakhir, menghargai sesama. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, jujur. Pernahkah kalian mendengar ungkapan orang yang jujur pasti mujur? Mujur itu artinya beruntung. Atau kalian pernah mengalaminya sendiri? Jujur adalah cerminan orang yang beriman. Allah sangat menyukai orang-orang yang jujur. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berbuat jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama maknanya dengan sidik. Salah seorang sahabat Rasul mendapat gelar as-sidik karena kejujuran beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Beliau adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di saat para penduduk tidak mempercayainya. Nah, sifat sidik juga merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Sidik bermakna nyata, benar, berkata apa adanya. Jujur tidak pernah berkata bohong. Orang yang jujur berkata apa adanya. Nah, jujur merupakan akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh semua orang. Jujur adalah menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak melebihi dan tidak mengurangi, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Lawan dari kata jujur adalah al-kadzib atau
berdusta. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar karena kejujurannya. Gelarnya itu adalah Al-Amin, yang bermakna orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Apabila seseorang memberikan amanah atau kepercayaan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan menjaga amanah itu dengan baik. Oleh karena itulah ia dijuluki Al-Amin. Selanjutnya, apakah kalian ingin disayang oleh Allah? Tentu jawabannya ya. Nah, bagaimana agar kita disayang oleh Allah? Yaitu dengan berperilaku jujur. Jujur kepada siapa saja? Yang pertama, jujur kepada Allah, yaitu dengan selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh, menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian, menjauhi segala larangan Allah. Contoh, berjudi, miras atau minum minuman keras, mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contoh, ketika kalian sedang mengerjakan soal-soal ulangan tanpa harus bertanya ataupun mencontek teman, yakin kepada diri sendiri bahwa saya mampu mengerjakan sendiri. Apalagi pada zaman sekarang di era pandemi, kita harus berperilaku jujur. Diwujudkan dengan ketika mengerjakan tugas di rumah, ketika mengerjakan ulangan di rumah, kita harus jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada Allah, dan jujur kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Salah satunya dengan menepati janji. Apabila kalian telah berjanji kepada teman, ayah, ibu, saudara, dan guru, maka tepatilah janji itu. Karena apabila janji itu dilanggar, maka kalian telah berdusta, sama juga berbohong. Seseorang yang berdusta akan termasuk dalam golongan orang munafik. Mau masuk ke dalam orang munafik atau jujur? Selanjutnya, ciri-ciri orang munafik. Ada 3 ciri-ciri orang munafik itu. Yang pertama, apabila ia berucap, maka ia akan berdusta atau berbohong. Yang kedua, jika membuat janji, ia selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, maka ia akan mengkhianati. Faham ya? Selanjutnya, keuntungan berperilaku jujur. Berani jujur itu hebat. Nah, ungkapan ini adalah salah satu yang menggambarkan bahwa bersikap jujur akan membawa banyak sekali keuntungan. Di antaranya adalah 1. Disayang Allah dan manusia. Allah akan mencatat orang-orang jujur sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang yang jujur pun akan disayang oleh sesama. Kemudian yang kedua, jujur membawa kebaikan dan mengantarkan kita ke surga. Yang ketiga, selalu mendapat kepercayaan dari orang lain.
Jika berperilaku jujur, kalian akan selalu mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan disegani banyak teman. Ayo kawan-kawan, kita membiasakan berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun. Perilaku jujur dapat diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa sih orang tua kita? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada ayah dan ibu. Mereka adalah orang tua kita yang telah mendidik kita, mengasuh kita dari kecil hingga sekarang. Berbakti kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Karena orang tua telah menyayangi kita, mengasuh kita, membimbing, memberi makan dan minum, dan sebagainya. Apa yang harus kita perbuat untuk mereka? Salah satunya adalah dengan belajar sungguh-sungguh agar kita menjadi orang yang berguna. Kemudian jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua di sekolah setelah orang tua kita di rumah. Guru adalah orang tua kita yang memberikan ilmu, membimbing, dan mengajari kalian membaca, mengenal huruf-huruf, berhitung, dan bernyanyi. Sebagaimana kepada kedua orang tua, maka wajib pula untuk patuh dan taat kepada guru di sekolah. Kemudian indahnya saling menghargai. Saling menghargai adalah sikap toleran terhadap sesama manusia. Kita menerima perbedaan antara manusia sebagai hal yang wajar, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia yang lain. Di negara kita, Indonesia, memiliki banyak keragaman, baik dari agama, suku, budaya, maupun adat istiadat. Akan tetapi, keragaman ini bukanlah halangan untuk kita saling menghargai kepada sesama, menjaga kerukunan antar sesama. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Sebagai contoh, ketika sholat subuh memiliki 2 rakaat. Ada yang memakai doa kunut dan ada yang tidak. Nah, disinilah kita bisa menghargai pendirian orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia memiliki 6 agama yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Di sini juga kita menghargai keyakinan orang lain. Kemudian, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Apabila ada yang sedang berpendapat, kita hargai. Kita tidak boleh harus sama pendapat dengan kita. Rasulullah adalah sang idola yang memberikan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Beliau adalah nabi yang sangat mencintai umatnya tanpa membeda-bedakan.
kepada orang yang bukan muslim pun Rasulullah juga bersikap menghargai. Nah, kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghargai sesama. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.